Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Lompang Selatan. Yang ulun hormati Bapak Sekdes Desa Sukamaju beserta staf yang lain. Serta yang ulun hormati ibu-ibu peserta pelatihan pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini pertemuan ke-8 ya, sekaligus penutupan. Kita masih diberikan kesehatan, kelapangan, keleluasaan sehingga kita masih bisa berkumpul, berhadir, menjalin silaturahmi, berbagi pengetahuan. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, waktu itu berlalu begitu cepat. Dari detik ke menit, ke jam, ke hari. Berapa hari kita pertemuan? 8 hari Bu ya. 8 hari pertemuan kita dari awal sampai akhir. Dalam hal menuntut ilmu, waktu itu teramat sangat cepat. Dalam hal menuntut ilmu, namun bagaimana waktu yang sedikit namun bermanfaat untuk jangka yang lama. Dalam pelatihan kali ini, ibu-ibu sudah ulun ajarkan bagaimana membuat pola dasar, dari pola dasar baju, pola dasar rok, sehingga penyatuan antara baju dan rok itu terjadilah yang dinamakan sebuah gaun. Jadi yang dipakai oleh ibu-ibu kali ini, modis yang ibu gunakan kali ini adalah namanya gaun. Kalau orang bahari bilangnya jubah, bahasa trennya gaun. Ya, gaun yang ibu gunakan bisa untuk resmi, bisa untuk santai. Nah, semuanya itu berawal dari pola dasar. Kan yang ngerjakan ibu, yang bikin pola ibu, yang membentik ibu, yang menjahit ibu. Nah, jadi hari ini yang ibu pakai itu adalah karya ibu sendiri. Harapan ulun seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekdes tadi, jangan berhenti sampai di sini. Selama dalam pembelajaran dari awal sampai akhir, tanpa ibu-ibu sadari, semua itu ada penilaian tersendiri dari seorang guru. Baik dari penangkapannya, baik dari teknis penyerapannya, terus pengerjaannya, semua. Dan pada tempat ini, di Desa Sukamaju ini, kalau menurut ulun itu ada 65% ibu-ibu yang bisa berkembang. Walaupun tidak 100% ya, 65%. Berarti ada 35% yang kategori penangkapannya itu di bawah standar. Jadi setiap sesuatu itu ada penilaiannya, namun penilaian itu hanya ada pada guru. Saya tidak sampaikan siapa-siapanya, cuma harapan besar itu ada lebih daripada 50%. Memang tidak mungkin kita bisa mencapai 100% di dalam setiap pengajaran itu, tapi 65% itu adalah lumayan angka yang bagus. Tergantung kepada ibu-ibunya aja lagi. Jadi semua baju apapun itulah pola dasarnya. Baju apa aja, baju pengantin, baju blazer, apakah itulah pola dasarnya. Cuma dari itu yang dikembangkan, dari itu yang dipecahkan. Nah, jadi kemarin di awal penyampaian dulu, cerita kita tidak putus sampai di sini. Apabila ibu ingin bikin baju,
bagaimanapun bentuknya. Kalau ibu merasa kesulitan memecahkan sendiri, silakan ibu sharing dengan guru. Ibu sharing dengan saya. Ibu datang atau ibu sharing di grup. Kita kan sudah punya grup. Kita punya grup Pak. Selama ini setiap permasalahan ibu-ibu ini sharing di grup. Video di mana kesalahannya. Oh saya menjahit ini apa Bu ya? Video. Jadi saya bisa jelaskan. Atau kita menggunakan PC. Nah, jadi setiap kita menggunakan PC kan apa yang ibu kerjakan saya bisa pantau dari jauh. Nah, mudah-mudahan sinyalnya baik, ya. Tapi silakan ibu datang ke rumah, tetap gratis. Jadi ibu jangan mengira berbayar, tetap gratis. Di sini ibu menjahit gratis, ke rumah ulun pun ibu tetap gratis. Nah, kemudian apabila ibu menerima jahitan, sebab tantangan kita belajar menjahit ini, pasti orang menganggap kita bisa. Karena apa? Baju yang kita gunakan adalah hasil karya kita sendiri. Nah, orang pasti akan bisa maju apabila dia berani. Jangan takut. Jadi ibu apabila diantara orang jahitan, dikasih orang jahitan, jangan ditolak. Jangan bilang, mulut gak berani. Tidak akan bisa maju kita kalau kalimat tidak berani selalu ada pada diri. Ya. Kalau pengalaman ulun dulu, waktu ulun selesai belajar, orang itu melihat hasil karya. Ulun ini promosi tidak menggunakan orang lain. Ulun ini promosi dengan diri ulun sendiri. Saya buat baju dengan desain yang bagus, saya gunakan pas di badan saya jalan. Ibu-ibu tuh kepo, dia kalau lihat model baju orang tuh bagus, terus orang tuh memakai cantik, itu pasti tanya. Saya ke pengajian, saya ke yasinan, saya jahit sendiri baju, dia harus tanya, bajunya kok cantik, di mana menjahit? Jahit sendiri lah, bolehlah aku minta jahitan. Secara tidak langsung kita sudah menarik minat orang untuk datang kepada kita, ya kan? Jadi kita tidak perlu untuk orang lain, tidak perlu menggunakan jasa orang lain untuk promo, pakai sendiri. Maka dari itu menjahit ini adalah praktek yang utama. Jangan takut salah. Dan juga apabila kita menerima bahan dari orang lain, orang minta buatkan dengan model apapun, ibu jangan bilang tidak bisa. Kalau ibu susah, ibu datang ke tempat saya. Saya siap bantu ibu untuk maju. Sebab murid ini kalau tidak dibantu oleh guru tidak mungkin bisa maju. Jadi cerita kita tidak putus ya sampai kapanpun ibu datang ke tempat saya. Jadi bawa ukuran, cara mengukurnya seperti yang saya ajarkan. Bawa ukurannya, pastikan ukurannya. Kalau ibu masih ragu dengan ukuran, ibu mengukur. Ibu ragu dengan ukuran, ibu bawa bajunya yang bagus, yang pas di badan. Bawa ke tempat saya, nanti bisa saya bantu cara membandingkannya. Kalau kan ibu misalkan ragu-ragu, pas nggak saya cara mengukurnya? Pas saya mengukurnya salah. Bawa bajunya yang pas di badan, bawa ke tempat saya. Kita terima, kita kerjakan tuh ya. Saya bantu. Dan juga berprinsip begini, kalau ulun dulu gini prinsipnya. Apabila aku salah, aku siap ganti. Nah, gitu. Kalau kita prinsip kayak gitu, keberanian itu pasti ada. Jangan takut rugi, jangan takut. Gitu ya. Ulun motivasi supaya dia bisa, supaya orang-orang di desa Sukamaju ini tidak lagi keluar menjahit. Ibu-ibu inilah yang sebagai penjahitnya. Nanti ada borongan jahitan PKK, nanti ada borongan jahitan yasinan. Ya ibu-ibu ini, apalagi nanti seragam anak sekolah, seragam batik, seragam sasirangan itu pasti, seragam TPA itu pasti. Tidak usah dari orang lain. Ibu-ibu inilah yang kerjasama. Nah, satu orang yang koordinir, yang lain kerjasama, ilmunya sama. Kalau ibu kesulitan, silakan datang bawa, kita potong di rumah, potong di tempat ulun. Menjahitnya bisa aja, diarahkan dari jauh. Sebab pasang leher kita belum karena waktunya yang sempit, berbagai macam leher belum sempat diajarkan ya. Artinya, cuman pola dasarnya ibu sudah kuasai. Semua itu pengembangan itu mudah. Tergantung waktu aja. Oke Bu ya, semangat Bu ya. Saya berharap ibu-ibu di sini sukses. Amin. Karena
keberhasilan seorang guru adalah suksesnya guru. Jadi saya berbagi dengan ikhlas hati, senang supaya kita sama-sama maju. Kita sebagai seorang perempuan yang punya status ganda, punya jabatan ganda di rumah kita sebagai kepala rumah tangga, suami adalah kepala keluarga, ibu adalah kepala rumah tangga. Kemudian kita juga sebagai seorang istri, kalau kita punya usaha yang tidak meninggalkan rumah, yang tidak perlu seragam, yang kita bisa bekerja dengan menggunakan daster, istilahnya kita tidak perlu kena panas. Kenapa itu tidak kita ambil peluangnya? Kita sebagai seorang penjahit bukan kita yang mencari, orang-orang yang mencari kita. Seperti ini Bu, bedanya penjahit dengan pedagang. Kalau pedagang dia harus susut dagangannya semenarik mungkin. Tapi kalau kita yang punya usaha di rumah, orang turun dari rumah, aku mau ke tempat si A mengantar jahitan, berarti mereka sudah punya tujuan. Dia sudah punya tujuan ke tempat kita. Tapi kalau orang pedagang, dia harus berusaha bagaimana orang yang lewat melihat seketika orang itu tertarik. Nah itu bedanya. Makanya Bu, di Seroga khusus wilayah Kecamatan Lubang Hilir, ongkos jahitan yang paling mahal itu adalah ongkos jahitan dulu. Di antara semua penjahit yang paling mahal saya. Kenapa saya menerapkan ongkos jahitan mahal? Sebab saya tahu, sebab prinsip orang itu, orang yang barangnya baik, kualitasnya baik, pasti harganya mahal. Makanya sengaja saya mahal, hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat dari ongkos orang. Saya ingin tahu kayak apa, benarkah yang dikatakan istilahnya sering saya dengar guru, rezeki itu sudah diatur. Dan rumah saya pun ada di dalam, tidak di tepi jalan raya, jauh di dalam, di ujung rumah. Orang tetap datang ke tempat saya. Karena apa? Karena kualitas jahitan kita, dan karena rezeki kita sudah diatur. Dan itu enaknya kita bekerja kita di rumah, tidak meninggalkan suami, tidak meninggalkan anak. Kapan suami kita datang, kita ada. Kapan anak kita datang, kita ada. Dan kita tidak diatur oleh waktu, kita yang mengatur waktu. Oke Bu? Oke, mungkin itu ada yang bisa saya sampaikan. Di dalam masa pembelajaran, kalau belum ada kesalahan baik dari perbuatan, kata-kata, maklum manusia atau salah kita, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sekali lagi saya sangat berharap jangan putus hubungan kita sampai di sini, lanjutkan. Akhirul kalam, saya tutup dengan sebuah pepatah Arab. Waqad kana yurjal syai'u walaupun 5 jarasan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi jikalau lidah melukai hati, kemanakah pedang tidak dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.